dari tim SBC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Coach, boleh di-on kan? Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya, Coach? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah khair. Baik, Coach. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kegiatan hari ini adalah penutupan program Ustaz. Jadi Ustaz nggak apa-apa, Ustaz juga ya, Coach ya. Ramadan. Ini motivasi motivasi ini bagi sahabat-sahabat kita nih, ayah bunda yang dalam kegiatan trainer berwirausaha, mungkin ada yang dari awal, mungkin ada yang pertengahan, ataupun udah ada yang memilikinya, mungkin Coach memberikan motivasi kepada kita semua. Kepada Ustadz, kepada Coach Ridwan, kami persilakan. Tafadhol. Ya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadan nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fama ma ba'd. Pertama saya ucapkan ini baru ketemu lagi ya selama bulan Ramadan. Semoga Ramadan kita Allah terima amal ibadah yang kita lakukan, dan semoga tadi malam ya, malam 27 nih ya, di 10 hari terakhir ini ibadah kita semakin meningkat, karena baiknya amalan itu juga dinilai dari akhirnya, bukan hanya dilihat dari awalnya semangat tapi nanti akhirnya justru malah tidak baik. Seperti kehidupan ya. Kehidupan kita itu dinilai pada saat kita menutup usia kita gitu ya. Walaupun kita berbuat baik selama hidup kita, ketika di akhir hayat kita ternyata tidak baik, maka bisa su'ul khotimah. Tapi seandainya kita mungkin dulu banyak tidak berbuat baik, tapi di akhir hayat kita berbuat baik, insya Allah semoga kita su'ul khotimah. Dan begitu juga di Ramadan ini, sedih rasanya kita sudah tinggal sisa beberapa hari lagi, tapi semoga semua dalam 1 bulan ini kita menempa diri kita jadi jauh lebih baik lagi. Nah, ini juga tak terasa di penutupan Ramadan juga kita penutupan program Santripreneur ya. Ini di program yang batch kedua ini, semoga teman-teman yang mengikuti mendapat banyak manfaat, apalagi juga di tengah bulan Ramadan. Semoga semuanya menjadi amal ibadah kita. Mungkin ada yang sudah bisa langsung praktek, ada yang belum bisa langsung praktek. Nggak apa-apa. Nah, hari ini kita coba mungkin akan sharing ya, bahwa menjadi pengusaha, baik itu bagi yang pemula maupun bagi yang sudah jalan, usahanya sudah berkembang. Nah, ini kita hari ini saya diminta untuk sesi motivasi ya. Nah, motivasi ini kita berbicara tentang motif atau sebagai dasar kita untuk kita menjalankan bisnis. Saya sering menyampaikan kepada teman-teman bahwa motivasi terbaik kita itulah yang akan membuat kita terus bergerak di tengah era yang sangat sulit seperti sekarang. Sekarang ini kita merasakan sekali bahwa 2 tahun terakhir ya, 2 kali Lebaran, mungkin sudah setahun lebih dari mulai bulan Maret tahun lalu, kita dihadapkan dengan kondisi yang tidak mudah. Nah, kondisi yang tidak mudah ini sesungguhnya mungkin sebagian orang menganggap ini adalah sebuah bencana, tapi sebagian yang lainnya bahkan menilai ini adalah sebuah ujian. Ya, karena kalau kita benar-benar menggunakan akidah kita, tidak ada yang datang kecuali dari Allah. Ya, Allah lah yang membuat ini semua bisa terjadi. Nah, untuk itu, maka kita harus terus berhusnuzon, kita harus terus berpositive thinking dengan semua ini. Nah, hari ini saya mungkin izin boleh untuk membagikan slide. Nah, ini karena masih belum jadi co-host, belum bisa membagikan slide. Nah, sembari menunggu, saya sudah menyiapkan sedikit ada slide untuk sharing kita hari ini yang temanya adalah menjadi pengusaha tangguh. Bisa menunggu admin dulu, karena ini sudah alhamdulillah udah bisa. Nah, kita akan sharing sedikit. Tema kita hari ini adalah tentang bagaimana kita menjadi pengusaha yang tangguh. Pengusaha yang tangguh ini apa? Jadi memang kondisi kita tidak mudah. Nah, oleh karena itu, maka kita harus berjuang. Maka kita harus menjadi seorang pengusaha yang kuat, menjadi pengusaha yang tangguh. Teman-teman sudah mengikuti program Santripreneur ya. Nah, selama program ini, insya Allah semoga teman-teman juga menjadi pengusaha-pengusaha yang tangguh di kemudian hari. Ya. Nah, kita ngelihat kalau kita simak hari ini kondisi tidak mudah ya. Bahkan Tempo pernah menulis 47% UMKM bangkrut akibat pandemi corona. Angkanya tidak kecil, angkanya sampai dengan 47%. Jadi banyak banget gitu ya. Jadi bahkan kalau UKM-nya itu 47% dari total 62 juta. Jadi total UKM di Indonesia itu ada 62 juta datanya, yang 47%-nya itu sudah bangkrut. Berarti segitu besarnya dampaknya. Dan bisa kebayang berapa banyak yang akhirnya karyawannya harus ter-PHK gitu ya.
Nah, maka ini kondisi yang tidak mudah. Maka untuk itu peluangnya, ayo kita bareng-bareng, kita menjadi seorang pengusaha. Karena sahabat-sahabat Rasulullah yang juga dijamin masuk surga, sebagian di antaranya adalah saudagar. Maka kita jadikan motivasi. Yang pertama adalah, yuk kita menjadi pengusaha, menjalankan sunnah dari Rasulullah, dan semoga kita bisa mencontoh sahabat-sahabat Rasulullah untuk menjadi saudagar-saudagar yang kaya, yang niat bisnisnya bukan hanya dunia, tapi niat bisnisnya adalah untuk akhirat kita. Ya. Nah, bahkan perusahaan besar sekelas yang namanya Matahari saja, mereka dalam waktu kuartal 1 sudah menyampaikan 95 miliar kerugiannya dan 13 gerainya akan ditutup tahun ini. Nah, ini kondisinya. Jadi bukan hanya kita, bahkan perusahaan gede aja itu dia ruginya sampai 95 miliar. Nah, kita masih berapa kerugiannya mungkin? Mungkin masih jauh dari angka ini. Ya. Nah, bahkan ini tahun sebelumnya 2020 kerugiannya lebih parah lagi. Tahun 2020 berapa? 2020 sampai dengan 900 miliar. Nah, jadi tidak mudah tentunya kita ngadepin kondisi seperti sekarang. Tapi kita nggak boleh menyerah ya, karena pelaut yang ulung tidak lahir dari lautan yang tenang. Laut yang ulung itu lahir dari lautan yang berombak besar. Gitu. Ini ujian buat kita. Ini ombak yang besar ini, yang namanya corona, yang namanya resesi, penurunan daya beli dan seterusnya, ini ombak yang akan melatih kita untuk jadi lebih baik lagi. Nah, kita harus belajar. Jadi, yuk, jadilah man, don't be a boy. Nah, ini kalau yang woman gimana ya? Jadilah seseorang yang dewasa, maksudnya itu ya. Jadi ini artinya adalah, jadilah dewasa. Jangan kekanak-kanakan. Kenapa? Orang dewasa itu apa? Orang dewasa adalah orang yang dia ketika dihadapkan dengan ujian dan masalah, dia mengambil tanggung jawab untuk menyelesaikannya. Sementara orang yang kanak-kanakan, apa yang dia lakukan ketika terjadi masalah? Orang yang kanak-kanakan ketika dia dengan masalah, dia akan menyalahkan keadaan, mencari alasan. Nah, jadi menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, menyalahkan lingkungan. Wah, ini karena memang kondisinya ini corona, ini kita harus gini-gini. Jadi yang menyalahkan keadaan. Tapi orang yang dewasa, mereka akan mengambil tanggung jawab, responsibility. Jadi apa yang harus dilakukan agar kita bisa survive? Apa yang dilakukan agar kita bisa bertumbuh? Nah, inilah yang harus kita lakukan. Jadi, yang tangguh itu adalah yang mengambil tanggung jawab. Kita ambilkan contoh. Ya, kalau tadi ada yang tutup gerainya, nah ini kita ambilkan contoh. Ini contoh, ada sebuah perusahaan yang dia bahkan yang tadinya karyawannya kerjanya di mall, ruangannya adem, enak, segala macam. Karena pandemi, mallnya sepi, tempat-tempatnya nggak dikunjungin. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka jemput bola, terjun ke lapangan-lapangan, terjun ke jalan-jalan, keramaian-keramaian, buka gerobakan. Bayangin, perusahaan gede turun jadi UKM. Perusahaan yang besar mau turun menjadi perusahaan kaki lima, kayak gitu. Yang dengan hanya jualannya cuman, kalau dilihat di sini ada yang harganya cuman berapa, ini dijualnya 50 ribuan gitu kan, 49 ribu gitu ya. Ini dijualnya harganya cuman 100 ribuan gitu. Nah, dapat. Ini kalau kita lihat 100 ribu dapat 4 biji 25 ribuan. Nah, jadi sampai segitunya mereka. Jadi mereka berjuang sampai segitunya. Dulu ini dicaci maki. Wah, ini perusahaan besar turun ke jalan, ngerusak brandnya akan hancur dan seterusnya. Tapi mereka konsisten selama setahun. Dan saya bilang mereka ini adalah mereka adalah perusahaan multinasional dan wajar mereka menjadi perusahaan besar karena mereka responsibility. Ketika orang sepi datang ke tempatnya, daripada mereka memilih tutup dan bangkrut, mereka akhirnya beradaptasi dengan mereka terjun ke jalan, mereka jemput bola. Dan apa yang terjadi? Ya mungkin secara margin mereka akan rugi, mungkin atau kecil marginnya. Kenapa? Karena dijualnya dengan harga yang murah. Tapi kalau kita melihat, ya selama setahun mereka lakukan ini, berapa juta porsi yang sudah keluar? Berapa banyak mulut-mulut saudara-saudara kita yang sudah makan pizza untuk sarapannya, untuk acaranya, untuk kegiatannya. Sehingga yang tadinya sarapannya pakai lontong sayur, sekarang sarapannya pakai pizza, kira-kira gitu. Kira-kira setahun lagi atau nanti ketika pandemi sudah mulai usai dan juga mungkin banyak orang sudah bisa buka, datang ke mall dan seterusnya, kira-kira anak-anak yang tadinya selama ini makan lontong sayur dan sekarang akhirnya makan pizza karena pizzanya murah, pasti besok apa yang akan terjadi ketika ke mall? Dia akan ingat lidahnya sudah berubah, dia akan datang dan pengen minta beliin ke pizza juga gitu. Nah, ini contoh. Nah, bayangin, perusahaan multinasional mau turun kasta, mereka sampai masuk kerja di UKM. Pertanyaannya, UKM-nya ngapain? Kita sebagai UKM atau yang pengusaha-pengusaha kecil ini ngapain? Justru kita malah termenung, nunggu keadaan, kita malah, stay at home, gitu. Dan kita nggak berbuat apa-apa, gitu.
Dan kita nggak berbuat apa-apa. Padahal mereka yang besar, mereka melakukan sesuatu. Nah, maka apa yang harus kita contoh, jangan sampai mereka mengambil pasarnya UKM, tapi UKM-nya malah nggak ngapa-ngapain. Nah, untuk itu ayo bangkit ya. Jangan berdiam diri terlalu lama. Sudah harus diganti strateginya. Kalau ibarat main bola sebelumnya Anda defensif, bertahan, menjaga, sekarang sudah mulai harus ofensif. Ayo nyerang. Ayo kita bergerilya lagi. Ayo kita bangkitkan lagi usaha-usaha kita ya. Ini contohnya, bahkan dilakukan juga sama KFC, bukan juga hanya dengan Pizza Hut tadi ya. Nah ini gerai ayam goreng, kita juga nggak boleh kalah gitu. Ayo kita berjuang, ayo kita bangkit. Nah ini kondisinya begini ya. Nah maka ya kita belajar, bukan hanya Pizza Hut dan juga KFC, ternyata di tengah-tengah kita banyak saudara-saudara kita juga para pengusaha muslim yang tangguh. Nah, saya ambilkan ceritanya dari teman-teman di SBC. Nah, teman-teman SBC juga banyak yang menjadi pengusaha-pengusaha yang tangguh. Siapa saja? Dan contohnya nih, ada namanya Mas Rahmat ya dan Mbak Naila. Mas Rahmat dan Mbak Naila kita juga doakan semoga Mbak Naila sehat terus, beliau sekarang lagi mengandung. Ini setelah sekian kali keguguran karena beliau ada salah satu sakit, yang sakitnya itu kalau terlalu kecapean itu hormon tubuhnya bisa menyerang janin. Jadi kita doakan semoga beliau di Ramadan ini selalu diberi kesehatan. Ini masya Allah orang baik ya, mereka berdua. Nah, Mas Rama dan Mbak Naila ini masya Allah luar biasa. Di masa pandemi ya, data pertumbuhan ekspansif brand ini luar biasa dari yang namanya Ayam Momi. Jadi dia punya usaha namanya Geprek Momi. Justru di saat orang lain pada tutup, tapi Mas Rama dan Mbak Naila justru malah berkembang usahanya. 2020 buka cabang di Surabaya itu ada 2, di Malang ada 1 gitu ya. Masya Allah luar biasa. Ini cabang-cabang yang dibuka sama mereka. Dan mereka ini selama saya tanya apa salah satu resep dan ininya kok bisa pada saat pandemi kok dia masih ini. Dia bilang apa? Dulu di awal-awal ketika jualan barangnya nggak habis, sama mereka apa yang dia lakukan pada saat awal pandemi? Mereka tetap istiqomah, karyawan nggak dipecat, dan produk-produk yang nggak habis disedekahin terus, disedekahin, kasih ke ojol, kasih kemana, terus saja. Ternyata Masya Allah, akhirnya apa? Ternyata banyak yang datang gitu, dan Allah yang mungkin gerakkan juga gitu. Dan ini Masya Allah luar biasa, justru sama Grab ditawarin buat Grab Kitchen, disupport, dibantu promosi dan seterusnya. Itu luar biasa sekali mereka berdua. Jadi pandemi malah nambah karyawan, bukannya mecat malah nambah karyawan, dan mereka hidupnya tetap sederhana, dan Masya Allah luar biasa nih pasangan muda yang luar biasa itu ya. Nah, ada lagi namanya Kang Renaldi Anantapira. Ini 4 cabang, buka 4 cabang selama masa pandemi gitu ya. Itu luar biasa nih. Ini sekarang menjadi presiden SBC namanya Kang Renaldi ya. Nih, selama pandemi masih buka cabang di Bandung, di Ambarmo Plaza, Stasiun Lempuyangan, Kaliurang, Jogja. Ini Masya Allah luar biasa ya. Ini yang dibuka di Bandung, ya ini outletnya buka di Ambarmo Plaza. Ya tempat ini sudah diincar 2 tahun. Waiting list masuk, nggak diterima-terima. Ternyata pas pandemi banyak outlet yang tutup, akhirnya daftar listnya diteleponin sama manajemen. Dan akhirnya Kang Aldi ditelepon, dan dia konsultasi sama saya. Coach gimana ini? Saya bilang, ambil aja. Kenapa? 2 tahun nunggu nggak diambil-ambil. Sekarang momentumnya, hikmahnya corona. Saya bilang gitu. Ternyata akhirnya bisa buka di sana, dan ternyata Masya Allah, nggak harus sewa. Bisa dengan cara bagi hasil gitu. Nah ini kan hikmah. Jadi kalau kita berpositif thinking, ya kita benar-benar husnuzon dengan rencana Allah, takdir terbaik, insya Allah pasti ada hikmah yang terbaik juga. Ya. Nih ya, cabangnya yang di Lempuyangan. Ada, kalau tadi kuliner, nah ini ada Mas Rahut ya, dari Rahmat Khairul Huda dari Surabaya. Usahanya pop jasa. Nah, jadi kayak biro jasa seperti itu, solusi perizinan. Masya Allah, selama masa pandemi bisa buka 8 cabang. Bahkan sampai hari ini, itu masih ekspansi, itu sudah 13 cabang. Gitu. Masya Allah, luar biasa. Ya. Nah, ini buka di mana? Bandung, sudah buka Kota Bekasi, Sidoarjo, Semarang, Madiun, Jember, kemarin baru buka Makassar, gitu ya, keren banget nih. Ya. Jadi pandemi malah ini. Nah, apa yang dia dapatin? Justru di masa pandemi, kata Mas Rahut, dia mendapatkan karyawan terbaik. Jadi pas pandemi, dia buka lamaran pekerjaan, itu yang lamar sampai ratusan. Dan bahkan ada dapat karyawan itu yang sekarang jadi GM-nya Mas Rahut yang mensupport perkembangan, itu dia tadinya kerja di perusahaan besar pertambangan di Kalimantan di Adaru. Pas keluar, dia pulang ke Surabaya karena PHK, akhirnya melamar di tempatnya Mas Rahut ya. Dan Masya Allah luar biasa, sekarang karyawannya jadi karyawan yang baik, yang hebat, dan saya tahu persis kan saya dampingi juga, pertumbuhannya keren banget. Nah ini karena pandemi, kalau nggak karena pandemi mungkin katanya susah mencari karyawan yang hebat dan bagus seperti itu ya. Nah, ini ada Mbak Asih di Jogja yang sekarang juga lagi sakit, kita doakan semoga lekas sembuh ya. Mbak Asih, ini dia buka 13 cabang malah pada saat pandemi, usahanya namanya Ali Bakery ya. Yang pada 2019 itu hanya punya 4 cabang. Ini 2019 ya.
Lalu pada saat tahun 2020 selama masa pandemi bisa buka 13 cabang. Wah, keren banget kan? Ya buka di mana jadi tanggal 26 Januari dan seterusnya ya sampai dengan Desember. Jadi nggak ada berhentinya nih bukanya. Nah, ini cabang-cabangnya di Solo, di Surakarta, di Klaten gitu ya. Nah, ini outletnya dibuka. Nah, sekarang kita akan bahas gimana ya caranya kok teman-teman ini tadi di tengah pandemi masih bisa menjadi pengusaha yang tangguh, bahkan masih bisa ekspansi, bahkan masih bisa buka cabang gitu. Nah, pengen tahu nggak kira-kira caranya gimana? Nah, jadi kalau pengen tahu, nah ini ada 7 jurus pengusaha tangguh. Ya, jadi 7 jurus pengusaha tangguh ini saya sharingkan bagaimana sih teman-teman yang kemarin saya dampingi kok mereka bisa menjadi pengusaha yang tangguh dan luar biasa. Nah, yang pertama untuk menjadi pengusaha yang tangguh itu bekalnya atau modalnya adalah takwa. Ya. Karena seperti kita lihat di At-Talaq ayat 2 sampai dengan 3, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, maka ketika kita dihadapkan dengan masalah yang luar biasa seperti pandemi ini, nggak usah pusing. Kenapa saya bilang nggak usah pusing? Insya Allah kalau kita yakin sama Allah, ya rizki itu tidak akan hilang. Bahkan saya kemarin menyampaikan sama teman-teman, saya buat namanya hukum kekekalan rizki. Rizki tidak dapat diciptakan kecuali Allah yang menciptakan, dan rizki tidak dapat dihilangkan. Rizki hanya berubah bentuk. Saya bilang kayak gitu. Jadi pandemi tidak akan mengurangi rizki kita. Gitu. Uang mungkin iya, gaji mungkin iya, gitu ya. Pendapatan mungkin berkurang. Tapi apakah rizki kita berkurang? Tidak. Karena apa? Rizki sudah Allah jamin. Ya, bedanya mungkin berubah bentuk, yang tadinya dapatnya uang, sekarang rizkinya berubah dikasih dalam bentuk waktu. Gitu kan. Jadi yang tadinya banyak uang, sekarang jadi punya banyak waktu. Bukankah waktu itu juga rizki? Bedanya ketika dikasih uang, kita bisa bersyukur, dikasih uang banyak. Tapi dikasih waktu banyak, kita kufur, nggak bisa menikmatinya, gitu ya. Padahal katanya time is money, kan gitu kan, time is money. Waktu adalah uang. Nah, sama Allah cuma diganti aja bentuknya. Kita sudah lupa, gitu kan. Nah, maka tenang saja teman-teman. Jadi saya menyampaikan tadi apa? Bahwa rizki itu tidak akan berubah dan bentuk rizki itu banyak. Nah, insya Allah kalau kita bersyukur, maka Allah akan lipat gandakan nikmat kita. Rizki ini hanya berubah bentuk saja mungkin. Berubah bentuk. Yang selama ini kita dapatnya uang, sekarang kita mendapatkannya mungkin waktu. Kita dikasih sehat, kita dikasih kumpul dengan keluarga. Wah, Masya Allah, banyak banget hikmahnya sebenarnya. Nah, pertanyaannya apa kita memanfaatkan dengan optimal, ataukah bahkan kita malah justru tidak memanfaatkan itu dengan baik gitu. Nah, kalau kita bertakwa sama Allah, insya Allah ya, kalau kita benar-benar bertakwa ya kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar kepada kita. Nah, teman-teman tadi yang mereka bisa bertumbuh dan kuat, mereka yakin sama Allah bahwa rizkinya tidak akan berubah, nggak ada yang bisa ngambil rizki. Ya, corona pun tidak. Gitu. Nah, sehingga mereka akhirnya dikasih Allah jalan keluar, gitu. Dikasih pertolongan, bahkan dikasih rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ayo teman-teman semua, yang pertama pondasinya dikuatin bahwa untuk menjadi pengusaha yang tangguh, maka harus apa? Nah, kuatin takwanya, tingkatin takwanya. Ini yang pertama kali. Pondasinya kita harus benar dulu. Jadi artinya apa? Masalah boleh besar, tapi kita punya Allah yang lebih besar. Nah, kalau kita bersandar kepada Allah, insya Allah yang akan memberikan jalan keluar kepada kita. Ya. Yang kedua apa? Yang kedua kayak tadi contoh-contoh di awal, kita harus adaptif, ya. Kita harus adaptif, lincah menyesuaikan dengan kondisi. Ya, kayak tadi kita lihat misalnya Pizza Hut, dia lincah menyesuaikan dengan kondisi, turun ke jalan. McDonald juga seperti itu, KFC juga seperti itu. Ayo kita juga ikut lincah. Nah, apa yang harus kita lakukan? Beradaptasi. Beradaptasi dengan apa? Kondisinya. Jangan mungkin kita terlalu terpaku dengan kondisi yang sebelumnya saya jualan produk A gitu ya. Terus kayaknya ternyata umroh dan haji misalnya, ternyata ditutup, nggak bisa jualan umroh dan haji. Ya kita harus beradaptasi, mungkin harus kita produk yang lain. Gitu. Tadi pagi saya baru baca postingan salah satu sahabat saya, namanya Mbak Erita. Mbak Erita ini tadinya jualannya busana muslim, fashion, dan juga kosmetik. Tahun kemarin babak belur, habis-habisan bayar THR dan gajinya harus jual mobil. Alhamdulillah tahun ini katanya sudah mulai membaik, jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Nah, apa yang dilakukan? Ternyata sekarang jualan kue, lebaran, kue kering. Jadi buat namanya dapur Erita gitu. Nah, tapi ini contoh bentuk beradaptasi. Masya Allah kan luar biasa. Nah, di Jogja ada namanya Mas Arfian, tadinya jualannya mukena, jualannya baju muslim, kemarin berubah pada saat pandemi jualan masker, terus sekarang akhirnya buat fashion yang lebih untuk homeless dan seterusnya. Ya, bisa survive, beradaptasi. Nah, maka teman-teman harus belajar latihan adaptasi. Takwa dulu, setelah itu adaptasi dengan keadaan. Nah, kalau kita sudah beradaptasi, maka apa?
Never give up and be strong. Jadi kita harus apa? Kita nggak boleh menyerah, nggak boleh putus asa, dan harus menempa diri kita menjadi kuat. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah itu melainkan kaum yang kafir. Jadi kita nggak boleh menyerah, ya, nggak boleh putus asa. Di Quran surat Yusuf ayat 12 disebutkan kita nggak boleh berputus asa, gitu ya. Oleh orang-orang kafir yang berputus asa, maka apa? Ayo, never give up. Jangan menyerah, jangan berputus asa. Ya, dengan kondisi kayak sekarang, dengan kondisi pandemi, terus semangat, gitu ya, terus semangat. Nah, maka insya Allah akan ada jalan keluar. Belajar apa yang sudah dipelajari di Santripreneur, praktekkan. Mungkin ada yang belum bisa praktek langsung, nah terus nanti dilihat lagi rekamannya, terus nanti diingat lagi catatannya, praktekkan sebisanya, pelan-pelan gitu, insya Allah ya. Kalau kita kayak tadi takwa menjadi modal utama, beradaptasi menjadi kebiasaan kita, never give up atau pantang menyerah menjadi mentalitas kita, insya Allah pelan-pelan kita nanti akan bertumbuh. Ya. Jadi mereka yang kalah itu karena mereka memilih untuk menyerah, gitu. Tapi kalau kita nggak memilih untuk menyerah, pelan-pelan dilakuin, diusahain dengan semua yang bisa kita lakukan, insya Allah nanti akan ada hasilnya. Ya. Nah, kalau sudah tidak menyerah, langkah berikutnya adalah apa? Maka ayo bertumbuh lagi. Kenapa? Kata Allah di surat Al-Jazirah, innamal yusri yusra. Artinya apa? Sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Allah itu tidak akan menurunkan penyakit tanpa obat, tidak akan menurunkan satu masalah itu tanpa solusinya. Allah kasih solusinya juga. Gitu. Nah, maka untuk itu apa? Ayo, kita nggak boleh menyerah, pasti insya Allah akan ada kemudahan. Nah, tapi kalau kita ayat ini kita teruskan, bahwa salah satu kemudahan itu muncul bersama apa? Kalau kita selesai melakukan sesuatu, maka bergegaslah melakukan sesuatu yang lain. Maksudnya apa? Jangan berhenti, ayo bertumbuh terus. Gitu. Jangan berhenti, ini kuncinya bukan hanya sampai di penggalan ayat ini, tapi terusin tuh. Kalau kita terusin, kita akan ketemu tuh, bahwa lanjutannya adalah ketika kita selesai menyelesaikan sesuatu, lakukan lagi hal yang lain, kebaikan-kebaikan yang lain. Nah, kita harus bertumbuh lagi. Nah, sekarang, saya bilang tadi, sudah waktunya untuk kita bertumbuh. Jadi jangan menyerah. Jadi sudah waktunya untuk, ayo, kita rubah strateginya, kita mulai jalan lagi. Teman-teman yang sudah belajar sama 3 bulan ini, ayo start lagi, ayo dimulai lagi, ayo jalan lagi. Gitu. Nah, itu contohnya. Jadi harus lakukan lagi ya, ayo mulai bertumbuh. Buat sesuatu yang dikerjakan, dioptimalkan, bertumbuh lagi. Nah, dan kalau kita sudah mau bertumbuh, get together. Artinya mencapai pertumbuhan itu nggak bisa sendiri. Tapi apa? Tapi kita harus bareng-bareng. Kita harus berjamaah. Bersama dengan siapa? Bersama dengan keluarga kita. Luruskan niat, luruskan visi bersama dengan keluarga. Ya. Jangan-jangan kemarin kita lemah. Kenapa? Karena kita ya, ketika down, ketika usaha kita drop, kita dan keluarga dan pasangan nggak harmonis. Gitu. Karena kita nggak harmonis, akhirnya menjadi masalah untuk kita bangkit. Mau belajar ilmu macam-macam ketika di rumah tangga bermasalah, ya akhirnya ya kita juga nggak semangat gitu ya. Dan rezeki itu kan digabungkan, rezeki antara suami dan istri. Jadi ketika pasangan itu nggak harmonis, maka yang jadi masalah bisa jadi nanti juga akan rezekinya terganggu. Nah, maka artinya apa? Maka ayo harmoniskan suami istri, harmoniskan pasangan, sehingga agar apa? Agar nanti rezeki kita juga jadi lebih baik lagi ya. Nah, terus kalau sudah dengan keluarga, sama siapa? Dengan karyawan-karyawan, dengan lingkungan kita kalau sudah punya karyawan ya. Maka apa? Karena apa? Karena rezekinya kita di perusahaan, sebagian itu diturunkan kepada kita, dititipkan rezekinya karyawan. Maka harus bareng-bareng dengan tim kita, dengan karyawan kita ya. Nah, ayo kita berjamaah. Nah, setelah itu, maka salah satu cara untuk kita menjadi pengusaha yang tangguh adalah unlock your potential. Setiap dari kita itu punya potensi terbaik, ya kayak tadi saya cerita Mbak Erita yang tadinya jualan busana muslim, tahu-tahu jualannya makanan, gitu. Kan nggak nyambung sebenarnya. Tapi ternyata di titik ketika kita krisis, itu biasanya potensi-potensi terbaik kita keluar. Saya di tahun-tahun 2 tahun ini nggak terlalu kerasa banget dampaknya. Kenapa? Karena tahun-tahun sebelumnya saya sudah pernah mengalami krisis yang jauh lebih besar. Perusahaan saya pernah bangkrut, ruginya sampai besar sekali gitu ya. Tutup cabang sampai banyak sekali gitu. Jadi akhirnya sudah punya satu imun gitu ya dalam bisnis. Tapi ketika saya gali dulu, saya bangkitnya dari keterpurukan ketika saya bangkrut apa? Karena saya mencari apa ya potensi terbaik saya yang bisa menjadi modal untuk saya bangkit. Nah, segera lacak, gali dari potensi-potensi yang kita miliki dan jadikan itu untuk titik baliknya. Jadi setiap orang pasti Allah kasih kelebihan. Saya itu menganggap manusia itu menurut saya itu adalah alatnya Allah untuk berbuat kebaikan di muka bumi. Jadi artinya
Kita ini hanya alatnya Allah gitu. Jadi kita harus tahu apakah kita ini objek, apakah kita ini palu, apakah kita ini bor gitu ya. Nah, jadi kita harus memahami maksudnya itu dalam konteks objeknya Allah tuh misalnya contoh, apakah kita ini yang fungsinya harus menguatkan, ngencengin sesuatu gitu. Contoh kalau saya mungkin saya akhirnya bermuhasabah, bertanya kepada diri saya sendiri, pada teman-teman, pada lingkungan, nah saya bermuhasabah gitu ya. Nah, saya gali apa ya sebenarnya maksudnya Allah menciptakan saya dengan semua pengalaman dan experience. Nah, ternyata saya memahaminya. Oh, ternyata dari semua perjalanan hidup saya ini sebagai alatnya Allah untuk mungkin berbagi ke sesama tentang ilmu bisnis, pengalaman saya di bisnis. Ya, bidang saya adalah edukasi dan entrepreneurship gitu. Nah, akhirnya saya merasa, oh, berarti saya ini tugasnya adalah di muka bumi ini untuk bantu teman-teman yang pengen belajar entrepreneurship, pengen menumbuhkan bisnisnya, pengen men-scale up. Nah, dari situ saya memahami, oh, ini potensi saya. Nah, akhirnya dari sana lah saya bisa mulai satu-satu gitu. Saya nggak memikirkan bayaran waktu itu, bantuin teman-teman. Nah, ternyata Masya Allah, ketika saya bantu orang lain, Allah bantu saya. Kira-kira gitu. Nah, maka teman-teman juga harus cari kira-kira teman-teman ini punya potensi apa yang Allah titipkan. Ya. Nah, maka optimalkan potensi itu. Nah, penuhi fitrah kita. Nah, yang terakhir ini yang tadi saya sebutkan, yaitu adalah helping order. Ya, sesungguhnya Allah akan menolong seseorang hambanya selama hamba itu menolong orang lain. Nah, maka kalau kita pengen bangkit, pengen menjadi pengusaha yang tangguh, seperti yang dilakukan sama teman-teman yang lain tadi, mereka tidak tanggung di bawah dalam masa pandemi, tapi justru mereka bantu sesama, bantu teman-teman yang lainnya, maka mereka akan menjadi pengusaha tangguh. Nah, itulah 7 jurus menjadi pengusaha tangguh. Apa saja tadi? Yang pertama adalah modalnya takwa, yang kedua tadi adaptif, kebiasaannya beradaptasi, mentalnya never give up, pantang menyerah dan be strong, dan spiritnya grow again, bertumbuh kembali ya. Nah, dan kebiasaannya berjamaah, get together, dan kita gali potensial terbaik kita. Terakhir, helping others. Jadi kalau disingkat, nah singkatannya ini saya belajar dari A juga nih ya. Nah, kalau buat materi, nah, biar mudah diingat, singkatannya tangguh, kayak gitu ya. Jadilah pengusaha yang tangguh. Ya, namanya takwa, adaptif, never give up, grow again, get together, unlock potential, dan helping other. Nah, itu 7 jurus kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi buat teman-teman yang baru mulai maupun yang sudah jalan, yang sudah berkembang. Ya, ayo. Ya, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Yakinlah 100% dan bertakwalah. Insya Allah, Allah akan berikan jalan keluar terbaik bagi kita semua. Ya. Oke, saya kembalikan ke moderator kita untuk mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, ngobrol-ngobrol santai. Fadal, ya. Masya Allah, luar biasa sekali ilmu yang disampaikan oleh Coach Ridwan ya, Masya Allah. Coach, mohon maaf, ada sesi tanya jawab nggak, Coach? Kayaknya ini dari sahabat-sahabat mungkin ada yang ingin bertanya, Coach. Boleh, kalau mau tanya jawab. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Silakan ayah, bunda, akan ataupun juga teteh yang akan bertanya, boleh dimanfaatkan ini sesi terakhir ya dalam kegiatan kita pada hari ini. Boleh untuk di-on-kan saja supaya bisa langsung supaya bisa langsung bertanyakannya kepada Coach Ridwan Abadi. Silakan, boleh di-on-kan untuk audionya ataupun silakan untuk videonya juga boleh di-on-kan. Tafadhol. Silakan. Alhamdulillah di sini Teh Ayu. Teh Ayu, boleh Teh Ayu atau Bunda Yoyon silakan. Ini yang biasa, yang sering ini ya, yang sering bertanya. Silakan. Atau Kang Erwin boleh dimanfaatkan untuk dimaksimalkan. Nah, ini ada coachnya juga ya, alhamdulillah. Ahlinya langsung ya, Masya Allah, alhamdulillah nih ilmu yang disampaikan ya, alhamdulillah. Unlock potensial ya, masa pandemi ini jangan jadi penghalang kita ya, apalagi dalam masa pandemi ini, bahkan ada ilmu-ilmu baru ya dalam masa pandemi ini. Boleh silakan dimanfaatkan. Masya Allah. Alhamdulillah. Kang Azwar mau bertanya? Ya, boleh. Assalamualaikum, Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coach, perkenalkan saya Azwar. Saya baru mulai nih, Coach. Mulai bisnis mukena. Cuma kan ini baru-baru ini kan kayak pangsa pasar masih jauh lah, Coach. Maksud saya
kan setelah program ini ada program mentoring lagi nggak sih coach? Maksud saya kan, saya rasa kan dengan 4 bulan ini kayak saya belum puas lah istilahnya. Soalnya yang tiap minggu ada training-training itu kan ya sudah kita jalani. Cuma memang hasilnya kan nggak instan gitu kan coach. Mungkin kedepannya saya masih perlu bimbingan lagi sih coach. Apakah ada program lain kah untuk bimbingan entrepreneur ini? Makasih coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Nah, saya senang kalau ada yang belum puas gitu, karena kalau udah puas berarti sudah cukup sampai di sini gitu kan. Artinya tidak puas kita itu menuntut kita untuk terus bertumbuh, berkembang dan belajar lagi, kira-kira begitu ya. Nah, maka yang pertama Kang Usep, tadi Kang Azwar, Kang Azwar, kita masih punya program sebenarnya, walaupun program dengan Santripreneur ini 3-4 bulan ini sudah selesai. Nah, saya kemarin menyampaikan ke teman-teman di SBC itu saya ada program namanya KPB dan juga ada namanya OYC. Gitu ya. Jadi ada namanya kelompok pendampingan bisnis dan juga ada namanya one year coaching. Nah ini bagi alumni Santripreneur ini kita perbolehkan untuk mengikuti. Gitu. Artinya nanti dicarikan mentor yang sesuai atau terdekat dari lokasinya. Ini kalau boleh tahu kan maksudnya dari mana? Posisinya di mana? Di Jakarta Selatan, Coach. Jakarta Selatan. Nah nanti tinggal kontaknya nanti akan dihubungkan. Mungkin nanti Pak Iwan bisa mengkontakkan dengan teman-teman kita di Jakarta. Kebetulan ada ada Mas Baharudin Yusuf. Itu mungkin nanti bisa mendampingi di Jakarta. Jadi Mas Baharudin Yusuf itu mungkin bisa diminta bantuan atau nanti bisa ke Bu Nedia gitu. Jadi insya Allah nanti bisa tetap didampingi sama teman-teman. Dan bagi teman-teman yang mau ikut, kemarin saya menyampaikan juga, saya ada program namanya One Year Coaching. Jadi program pendampingan selama setahun. Kemarin kebetulan baru pertemuan pertama. Gitu. Karena baru pertemuan pertama, kalau mau ikut nyusul, kita nanti akhir bulan ini sudah mulai kelas. Tapi kalau yang ini, caranya kegiatannya offline. Dan offline-nya itu kita keliling dari beberapa kota. Biasanya di pertemuan bulan ini di Surabaya, bulan depan nanti pindah lagi kota. Nah kalau mau ikut, itu Masya Allah luar biasa. Teman-teman alumni program OYC, ini kayak di sini beberapa nih ada Pak Iwan dari Bandung, ada Pak Syafruddin ini dari Makassar, gitu ya, ada Mas Hedu dari Malang, ini saya lihat yang hadir hari ini, mereka adalah alumni program OYC, gitu. Nah, jadi, tapi itu programnya setahun. Bagi yang teman-teman, syaratnya udah jalan usahanya. Kalau yang KPB boleh, walaupun usahanya belum jalan. Tapi kalau yang OYC ini, One Year Coaching, harus sudah jalan usahanya. Itu free, tanpa berbayar, gratis ya. Insya Allah itu adalah bagian dari kontribusi kita untuk umat, untuk teman-teman usaha muslim. Caranya gimana itu Coach ikut program itu Coach? Nanti ini Pak Iwan juga kayaknya sudah menyimak, nanti akan di follow up mungkin nanti sama Pak Iwan atau teman-teman. Oke, boleh. Makasih Coach. Masya Allah, alhamdulillahirobbilalamin. Silakan. Selanjutnya, ini Ustaz dari Bunda Leni katanya boleh minta telepon Coach Ridwan. Baik, nah ini kalau mau dicatat nomor telepon saya masukin di chat saja ya, 081331186969. Nah, saya kirim di chat. Alhamdulillahirobbilalamin. 081331186969. Alhamdulillahirobbilalamin. Silakan selanjutnya yang akan bertanya, boleh? Ataukah cukup saja yang telah diwakilkan oleh Kang Azwar, atau yang lainnya boleh silakan. Kalau tidak ada, ya kalau tidak ada ya alhamdulillah ya. Gimana? Halo, assalamualaikum. Nomor Pak Iwan. Alhamdulillah, silakan. Suranto, Kang, Suranto. Tafadhol. Oh iya. Maaf saya terlambat, ada repot tadi. Ini tadi kan disampaikan potensi apa yang ada di dalam diri kita kan kita kembangkan kan gitu kan. Gini, saya ini kan produksi herbal, produksi jamu. Banyak kendala-kendala sampai sekarang alhamdulillah tetap berjalan. Saya dari tahun 2012 sampai sekarang,
Tapi dalam perjalanan itu kan saya juga merasa jenuh dengan pekerjaan saya kan gitu, karena kendala di lapangan itu banyak, termasuk dari masalah aparat perizinan kan susah kan gitu kan. Terus saya ini berusaha untuk buka usaha-usaha yang lain dengan kerjasama sama teman-teman tuh. Nah, qadarullah itu dari 1, 2, 3, 4, 5 itu hanya satu yang baru berjalan, lainnya tuh rugi semua. Nah, pertanyaan saya itu apakah saya itu memang nggak cocok untuk kerjasama dengan orang kan gitu ya? Itu gimana tuh? Insya Allah. Baik. Syirkah itu memang berat ya. Kenapa? Allah sampai menyampaikan barang siapa bersyirkah antara dua orang muslim maka yang ketiganya adalah Allah. Masa Allah tuh? Allah tuh jadi yang ketiga, pihak ketiga dalam syirkah. Itu artinya bahwa di situ ada keberkahan yang luar biasa. Tapi pasti sesuatu yang sangat berkah dan sesuatu yang sangat luar biasa, ujiannya juga luar biasa juga. Banyak orang lulus ujian tentang persahabatan, lulus ujian tentang hubungan yang lainnya. Tapi kadang-kadang nggak lulus ujian masalah fulus, gitu kan? Nggak lulus ujian ketika berhubungan dengan uang. Gitu. Ini saya berbagi tips mungkin sebagai penutup juga ya di materi kita hari ini. Saya coba sharing sedikit. Nah, maka yang pertama begini. Tadi saya ambil statement pertama dulu. Saya kayak tadi membuka usaha lagi karena bosan atau jenuh dengan usaha yang pertama, ya kena masalah BPOM, dikejar-kejar aparat dan seterusnya gitu ya. Nah maka ini dalam konteks motivasi, saya mungkin sharing sedikit bahwa kita harus memiliki yang namanya tujuan. Tujuan inilah yang insya Allah tujuan hidup atau bisnis. Nah, saya sering menyebutnya namanya purpose of life. Gitu. Nah, inilah yang membuat kita tuh nanti akan tidak kehabisan energi atau tidak kehabisan semangat untuk kita berbisnis. Kenapa banyak orang jenuh dengan bisnisnya? Karena mungkin tujuannya tidak kuat gitu, purpose-nya dia tidak kuat. Nah, maka apa yang saya lakukan gitu? Saya bertanya sederhana ke banyak teman-teman. Pertanyaannya adalah mungkin juga Anda bisa jawab bahwa kenapa sih kita kok harus mati-matian, capek-capek berbisnis gitu? Nah, maka kita harus punya tujuan ending yang jelas. Nah, saya menyebutnya namanya buatlah yang namanya visi akhirat. Nah, kenapa saya bilang buatlah visi akhirat? Karena bagi saya gini, kita di dunia ini punya dua mandatori atau tujuan kita dihidupkan sama Allah. Yang pertama, azadati makna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa kita diciptakan di muka bumi ini sama Allah untuk ibadah. Ya, jadi jadikanlah bisnis kita itu adalah sebagai wasilah ibadah kita. Nah, tapi selain itu, kita di Al-Baqarah 30 disebutkan juga bahwa kita itu adalah diutus di muka bumi untuk menjadi pengelola alam semesta, pengelola bumi, menjadi seorang khalifah. Yang tujuan ending akhirnya dari ibadah dan juga kita menjadi khalifah ini adalah pasti kita pengen masuk surga. Nah, maka para sahabat zaman dulu itu rata-rata mereka berbisnisnya adalah tujuannya bukan mencari uang, tapi tujuannya adalah bagaimana bisnis itu bisa menjadi kendaraan untuk bisa menuju surganya Allah. Jadi bisnis itu menjadi kendaraan menuju surganya Allah. Nah, maka ketika kita pengen punya bisnis itu menjadi kendaraan menuju surganya Allah, maka yang perlu kita tanyakan adalah, nah kira-kira ketika kita menjadikan bisnis itu sebagai kendaraan kita untuk menuju surganya Allah, apa yang harus menjadi goal utamanya? Gitu. Maka goal utamanya pasti bagaimana bisnis itu mengantarkan kita ke surga. Jadi bukan hanya tentang untung rugi, bukan hanya tentang untuk laba atau bangkrut atau apa, tapi juga tentang surga dan neraka, pahala dan dosa. Nah, maka saya sering menyebutkan pintu surga mana yang mau kita pilih. Pintu surganya banyak kan? Kira-kira gitu. Nah, dari bisnis kita tuh kita mau menuju pintu surga yang mana? Yang satu pintunya itu bisa masuk 70.000 orang sekaligus bareng-bareng. Gitu. Masya Allah, itu saking besarnya pintunya. Tapi pintu itu yang akan terbuka dengan orang-orang yang punya amalan di dunia ini yang dia menuju ke dalam pintu itu. Ada pintunya orang-orang yang dia ahli puasa seperti hari ini namanya Ar-Rayyan. Gitu. Amalan puasa itu yang diterima sama Allah, maka akan dibukakan pintu Ar-Rayyan buat dia. Nah, maka ada pintunya juga orang-orang yang ahli zakat, sedekah, infak. Dan Masya Allah, semoga bisnis kita itu menjadi ke sana. Maka kendaraan kita ini harus bisa menjadi apa? Contoh, ini 10 hari terakhir gitu ya, maka bisa jadi kita mungkin pengen sebagai pengusaha itu masuk lewat pintu mana? Pintu sedekah, zakat, infak, wakaf. Dan semoga ya, nah pintu-pintu inilah yang terbuka kepada kita, ya sehingga kita bisa masuk ke sana. Jadi jadikan bisnis itu jangan fokus pada saya jualan apa.
Tapi bagaimana kita berpikir bahwa apapun yang saya lakukan, semoga ini bisa menjadi wasilah, saya bisa menghasilkan sebagian rezeki yang bisa saya sedekahkan, zakatkan, infakkan, wakafkan, dan saya nikmati sebagian saja. Karena yang saya nikmati ini itulah yang akan dihisab. Tapi selebihnya kalau bisa sedekahkan, zakatkan. Dan insya Allah hanya dengan merubah niat ke sini saja, innama a'malu binniyat. Yang tadinya kita bisnis hanya sekedar mencari uang, kita rubah hanya bisnis itu adalah tujuannya adalah untuk mengetuk pintu surga tadi dengan bersedekah, berzakat, berinfak, berwakaf gitu. Insya Allah para sahabat itu masya Allah. Kenapa? Para sahabat Abdurrahman bin Auf itu 100% hartanya pernah disedekahkan di jalan Allah, ya, disedekahkan kepada Rasulullah itu pada saat itu untuk apa? Untuk berjuang. Para sahabat-sahabat yang lainnya pun sama. Bahkan kalau kita mau belajar, wah ini keren banget, sayang waktunya kita nggak cukup ya. Nah, kalau kita misalnya contoh nih kita berbicara, Ibunda Siti Khadijah ketika ibaratnya mau menikah dengan Rasulullah, saya mungkin punya pertanyaan sederhana, kapan sih naksirnya kira-kira gitu kan? Kapan pertama kali berniat gitu ya untuk menikahi Rasulullah? Bahkan ternyata kalau kita belajar sirahnya, Ibunda Siti Khadijah itu ibaratnya berniat untuk menikahi Rasulullah itu sejak Rasulullah baru dilahirkan. Karena mengetahui bahwa para zaman dulu itu, orang-orang alim zaman dulu bisa tahu bahwa ketika dilahirkan dengan wajah yang memunculkan cahaya atau ini adalah calon nanti akan menjadi rasul atau menjadi nabi di akhir zaman. Nah, Masya Allah, pada saat itu lalu Bunda Siti Khadijah berazam, pada saat itu usianya sekitar 20-an, berazam untuk bahwa, Bunda masih belasan ya, mungkin 16 atau berapa gitu, berazam bahwa ingin untuk membantu perjuangan Rasulullah dengan cara beliau berjuang mati-matian menjadi saudagar yang kaya raya agar apa? Agar nanti ketika Rasulullah sudah menjadi sudah waktunya beliau bisa mensupport dengan hartanya. Sehingga si Bunda Siti Khadijah menjadi saudagar yang luar biasa. Nah, bayangin tuh. Jadi kita menjadi pengusaha kaya itu harus punya tujuan yang jelas. Nah, maka insya Allah kalau kita niatkan bahwa bisnis kita itu tujuannya mencari ridha Allah. Nah, ini karena ini pintu depan itu adalah dengan saya sering disebut CRA itu sebenarnya inisial saya adalah cari ridha Allah. Kalau kita niatkan mencari ridha Allah dengan sedekah, zakat, infak dari bisnis kita dan hanya mengambil sebagian untuk kehidupan kita, insya Allah pintu-pintu rezeki itu akan dibukakan dari jalan yang tidak diduga-duga. Nah, ini yang pertama. Dan kalau surga adalah tujuan akhir dari bisnis kita, tujuan akhir bisnis kita adalah surga, sedekah, zakat, infak itu adalah caranya. Nah, insya Allah kita tidak akan pernah merasa bosan. Kita tidak akan pernah merasa jenuh. Karena sesungguhnya kalau saya tanya, seberapa banyak harta kita sesungguhnya? Harta kita bukan apa yang kita miliki di dunia, tapi harta kita adalah berapa yang sudah kita belanjakan di jalan Allah. Yang sudah kita kirim ke rekening akhirat kita. Karena yang di dunia itu hanya titipan. Tidak akan kita bawa mati. Tapi yang kita bawa mati sampai jadi bekal kita di akhirat adalah yang sudah kita sedekahkan, kita zakatkan, kita infakkan, dan kita wakafkan. 10 hari terakhir ini, Masya Allah. Semoga teman-teman semua menjadi ahli sedekah, ahli zakat, ahli infak. Ya, ini karena bulan yang dekat sekali dengan zakat, infak, dan sedekah, dan wakaf, maka manfaatkan sebaik-baiknya. Ya. Apalagi di DT juga punya banyak program yang luar biasa. Ya, kita titipkan dengan yang amanah. Nah, kalau kita ke sana arahnya, nah maka insya Allah, maka bisnis itu jadi mudah, karena bisnis bukan tujuan akhir, tapi bisnis hanya apa? Kendaraan. Nah, maka mintalah kendaraan ini kepada Allah bisa mengantarkan kita ke surga, menjadi media kita berzakat, sedekah, dan infak, dan wakaf. Nah, untuk itu apa? Nah, pertanyaan kedua, apakah saya nggak cocok untuk kerjasama? Nah, maka jawabannya ini kan. Jawabannya apa? Cobalah cari partner bisnis yang mereka punya visi yang sama. Apa visinya? Bukan hanya cari harta di dunia, tapi visinya adalah mencari tabungan akhirat. Nah, kalau sama visinya, sama tujuannya adalah bukan hanya sekedar materi, tapi cari surga, insya Allah kerjasama itu akan jadi mudah. Yang saya bikin gontok-gontokan, nah, menjadi pecah hubungan kerjasama dan lainnya, karena aspeknya berpikir materi di dunia. Nah, itu yang menjadi masalah. Tapi kalau kita sudah sama tujuannya akhirat, insya Allah tidak akan susah. Kita seperti itu. Semoga menjadi manfaat. Pak Suratno, saya doakan usahanya semakin hari semakin berkembang, ya. Pantang surut naik turun itu wajar, ya, pasti. Apalagi dunia handball sekarang, wah banyak sekali sedang diobok-obok gitu sama aparat gitu ya. Nggak apa-apa, itu ujian kita. Tapi insya Allah kalau niatnya kita luruskan, Allah yang melindungi kita. Ya, insya Allah. Ya, saudara teman-teman semua, alumni program Santripreneur ini, semoga Allah mudahkan rezekinya, Allah bukakan pintu-pintu rezeki jadi jalan yang tidak disangka-sangka, beri kekuatan dan pertolongan, dan di Ramadan ini, semoga kita tergolong orang-orang yang Allah ampuni dosa-dosanya, dan Allah naikkan derajat kita setelah di Ramadan ini. Baik,
Kang Ucep, saya kembalikan. Masya Allah, alhamdulillah. Ini emang coach ya, untuk ekonomi juga dapat, Ustadz untuk agama juga dapat. Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Masya Allah ya. Jadi apa yang kita miliki di dunia ini, bukan yang kita miliki, sebenarnya itu titipan dari Allah juga ya. Tetapi dari titipan Allah itu menjadikan kita jalan kita untuk menuju surga. Apapun yang kita punya, yaitu jadikan jalan kita untuk menuju surga. Dari yang 1.000, 2.000, 3.000, bahkan dari bulan Ramadan ini, yang dari awal-awal ya kita niatkan saja untuk mencapai yang nadinya, mencapai kendaraan surga. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Coach, Masya Allah. Terima kasih Coach atas ilmunya, mudah-mudahan bermanfaat dan juga berkah kepada kita semua, dan juga terima kasih juga kepada tim SBC ya, Masya Allah ini dari saya mau tanya lagi, bisa tim SBC. Mohon maaf untuk waktunya. Waktunya udah habis. Atau gimana Coach? Nanti boleh kontak di nomor saya karena kita kena durasi waktunya. Nggak apa-apa. Nomornya di berapa? Sudah ada di kolom chat. Ada di kolom chat ya. Oh iya, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah melimpahkan kesehatan kepada gurunda kita ini ya, Coach Ridwan Abadi, dan juga kepada tim SBC juga ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah melindungi, melimpahkan kesehatan, keberkahan terutama dalam bisnisnya. Mudah-mudahan Allah memberkahi. Diberkati Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin ya Allah ya Rabbil Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Coach. Selanjutnya yaitu mohon maaf. Ya, selanjutnya yaitu ada dari penutupan dari program. Ya, ini adalah yang insya Allah akan disampaikan oleh Kang Dadang Subagja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Dadang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ucep, terdengar jelas suara saya, Kang Ucep? Alhamdulillah, jelas. Alhamdulillah. Mohon maaf ini saya tidak bisa menampakkan wajah aslinya ya, karena qadarullah ini sinyalnya nampaknya tadi malam ikutan berburu Lailatul Qadar ya. Jadi pagi ini sinyalnya juga rada ngantuk. Ya, mudah-mudahan tidak mengurangi kekhusyuan ya, insyaallah. Dimulai saja boleh Kang Ucep ya? Betul. Alhamdulillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan pertemuan terbaik, memberikan takdir terbaik, memberikan kondisi terbaik bagi kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, para tabiin, tabi'in, dan semoga kita yang berkumpul pada kesempatan pagi hari ini kelak digolongkan ke dalam golongan yang dapat berkumpul dengan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada guru kita semua, Pak Ridwan Abadi, beserta tim mentor di SBC ya. Ada Pak Iwan di sini, ada siapa lagi nih, ada Kang Henu ya, kemudian ada Pak Sarifudin ya, Masya Allah istiqomah mendampingi tim santripreneur dari mulai batch 1 ya sampai sekarang di batch kedua. Alhamdulillah. Terima kasih, jazakumullah khairan katsir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan terbaik ya atas ilmu yang sudah dibagi kepada para peserta program. Kemudian tentunya ucapan terima kasih juga kepada Ibu, Bapak, Kang Teteh yang telah mengikuti program ini dari awal sampai akhir dan istiqomah mengikuti setiap KBM ya, termasuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan mentor. Semoga ilmu yang diperoleh ini adalah ilmu yang penuh keberkahan, ilmu yang membuat kita menjadi manusia yang lebih baik, manusia yang jauh lebih berkualitas, bukan hanya di hadapan manusia, tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustadz Mulyadi, oleh Coach Ridwan, oleh Kang Ucep, bahwa apapun yang kita lakukan, ya semoga ini semua menjadi jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu Akang Teteh yang dirahmati Allah, tadi sudah dibahas panjang lebar ya terkait proses bisnis, kemudian bagaimana hubungan kita kepada Allah. Nah, saya mungkin sedikit kembali ya
menguatkan ya wabil khusus mungkin untuk saya pribadi ya sebagai pengingat bahwa tugas kita sesungguhnya adalah doa dan ikhtiar ya. Sementara eksekutornya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan disibukkan, jangan dibingungkan, jangan dipusingkan mikirin hasil ya. Jadi jangan sampai kita stres mikirin hasil, udah usaha kok masih tetap aja gagal gitu ya, udah mencoba kerjasama ke sana kemari ya gagal lagi. Nah, udah nggak usah berpikir ke sana karena hasil mah mutlak itu mah hak prerogatif Allah ya. Kita tidak berhak mengatur Allah, tetapi yang wajib kita maksimalkan adalah doa dan ikhtiarnya. Setelah tentunya adalah meluruskan doa ya, karena nasihat dari guru kita Agim ketika kita melakukan bisnis katanya yang pertama itu adalah luruskan niat, yang kedua adalah sempurnakan ikhtiar. Jadi niatnya lurus karena Allah, kemudian ya setelah ikhtiarnya maksimal, maka setiap ikhtiar yang kita lakukan itu akan jadi amal soleh. Walaupun hasilnya tidak Allah tampakkan, Allah tidak balas di dunia, tetapi itu semua akan jadi tabungan amal untuk bekal pulang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tugas kita tadi sebagai bentuk ikhtiar dan doa adalah ya maksimalkan persiapan ember yang besar, wadah yang besar. Kalau tadi Coach Ridwan menyampaikan bahwa yang harus kita siapkan adalah visi dunia dan visi akhiratnya. Itu adalah ember kita, wadah kita, ya tujuan kita. Nah, sementara isinya biarkan Allah nanti yang isi. Semakin mulia tujuan kita, maka Allah pun akan berikan kemuliaan yang banyak. Nah, namun tadi juga disinggung, semakin besar keberkahan, semakin besar kemuliaan, akan semakin besar juga ujian, semakin besar juga tantangannya. Maka hal berikutnya yang harus kita lakukan adalah senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di 10 malam terakhir, ini sudah hari ke-28 ya. Nah, hari ke-27 maaf, tadi malam sudah kita laksanakan itikaf ya, sehingga pagi hari ini pun saya lihat banyak yang tidak ikut ya. Tadi Teh Lae laporan katanya chatnya masih banyak yang belum di-read. Nah, ini kita berhusnuzon, tadi malam banyak pelakor ya. Bukan perebut laki orang, tetapi para pemburu Lailatul Qadar ya. Pelakornya pemburu Lailatul Qadar, sehingga hari ini mungkin pagi ini masih terlelap ya. Kita doakan saja sahabat-sahabat kita pun semoga mendapatkan keberkahannya. Nah, berbicara 10 hari terakhir dan ini bertepatan juga dengan penutupan program Santripreneur. Yang saya ingatkan, satu, penutupan program bukan penutupan silaturahmi ya. Kalau tadi Mas siapa tadi yang bertanya, Mas Surano siapa tadi? Mas Suranto ya, Mas Suranto tadi menanyakan setelah ini siapa konsultasi ya, insya Allah. Jadi tidak ada bekas guru, tidak ada bekas murid ya. Nah, ketika Bapak Ibu Akang Teteh mengikuti program Santripreneur dan menganggap bahwa coach kemudian para mentor adalah guru Bapak Ibu, maka sampai kapanpun beliau-beliau adalah guru kita ya, sehingga silaturahmi nggak boleh putus ya, haram katanya hukumnya memutuskan silaturahmi. Maka sampai kapanpun dijalin terus silaturahmi ya. Tadi Coach Ridwan sudah memberikan nomor kontaknya, alhamdulillah Pak Iwan juga. Jadi silakan, walaupun nanti sudah ditutup program Santripreneur-nya, hubungan kita ya baik dengan Darut Tauhid ataupun dengan SBC harus tetap terjalin, harus tetap terjaga, karena setelah dapat ilmunya nanti berikutnya adalah implementasi, dan implementasi butuh pendampingan, butuh sinergi, maka jangan putus silaturahmi. Dan di 10 hari terakhir ini penutup program bukan penutup silaturahmi, tetapi manfaatkan ya di 10 hari terakhir ini hari-hari yang istimewa ya, malam-malam yang istimewa. Maka kalau Akang Teteh, Bapak Ibu di awal ditugaskan oleh para mentor untuk membuat proposal bisnis ya. Di sana ada rencana bisnis, visi misi dunia, visi misi akhirat. Maka di 10 hari terakhir ini setorkan itu semua ke Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebelumnya Bapak Ibu memberikan proposal itu ke para mentor untuk dikoreksi, maka di 10 hari terakhir ini letakkan proposal itu di atas sajadah sepertiga malam terakhir kita ya. Jadi proposal itu betul-betul ditujukan ke Allah ya, minta di ACC, minta di-approve oleh Allah ya. Dan tentunya nanti hasilnya adalah kita minta yang terbaik. Bisa jadi rencana kita ini terlalu
rendah, terlalu cetek ya. Nah, tetapi kita mohon kepada Allah ya, kita mohon kepada Allah bahwa ajuan proposal bisnis kita adalah proposal bisnis terbaik yang bukan hanya membahagiakan di dunia, bukan hanya menguntungkan di dunia, tetapi menguntungkan juga di akhirat. Itu mungkin sedikit ya yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Coach Ridwan dan para mentor di SBC yang sudah berbagi ilmu dengan kami. Mohon doa semoga apa yang sudah dibagikan ilmunya ya kami bisa mengamalkan, kami bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan ya, dalam kehidupan nyata, dalam bisnis kita bersama ya. Itu Kang Usep ya, Bapak Ibu, akang teteh sekalian, dan hari ini tanggal 9 Mei 2021 bertepatan dengan tanggal 27 Ramadan, dengan resmi dan dengan mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka program Santripreneur batch kedua kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi terima kasih, jazakumullahu khairan katsir. Mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kami dari tim pesantren belum bisa memberikan pelayanan maksimal baik kepada para peserta maupun kepada para mentor dari SBC. Mohon senantiasa untuk bisa memberikan saran, masukan gitu ya, karena kita sudah menjadi satu keluarga, maka ke depan semoga program Santripreneur di angkatan-angkatan selanjutnya jauh lebih baik lagi, jauh lebih hebat lagi, sehingga betul-betul bisa menebar manfaat sebanyak-banyaknya bagi umat. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Kang Dadang atas, Masya Allah ya, atas memotivasi kita semua, ya, terus mengingatkan kepada kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini ada yang dari santri nih. Alhamdulillah, ini dari Pak Suranto. Pengen ada kesan dan pesan dan kesannya, apakah memungkinkan? Boleh Kang Usep, silakan. Boleh, silakan. Alhamdulillah, siap. Alhamdulillah, terima kasih. Masih Boleh silakan Pak Suranto, ya. tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan banyak terima kasih pada guru-guru saya ya, saat guru semua yang telah memberikan ilmu selama ini. Yang jelas saya merasakan bahwa apa yang selama ini saya cita-citakan dalam bisnis itu ada yang salah, ada yang tidak pas, yang selama ini persepsi kita itu apa yang akan kita dapat dari apa bisnis kita, uang berapa gitu. Beberapa kali saya sampaikan ke Ustaz bahwa dulu saya sering menyampaikan bahwa saya pengen bisnis mendapat 100 juta per bulan. Tanpa kita kita kaitkan dengan Allah kan gitu kan. Dari pertemuan-pertemuan pertama itu beliau sudah mengingatkan saya dan teman-teman mungkin ya. Kalau saya yang jelas saya merasa sekali saya diingatkan bahwa bisnis Anda itu bukan untuk dunia, tapi bisnis Anda itu untuk akhirat kan gitu. Jujur saya selama ini sering punya impian tuh, saya pengen penghasilan 100 juta per bulan, 100 juta per hari kan gitu. Dan insya Allah saya percaya itu saya akan tercapai. Saya yakin itu tercapai. Tapi yang saya alami, saya ceritakan tadi, hasil yang saya terima dari bisnis saya gunakan untuk kerjasama teman-teman itu habis semua. Itu. Kalau nilai mungkin relatif ya, besar kecilnya itu relatif. Tapi apa yang saya rasakan kok bisa seperti ini ya gitu. Apa yang saya hasilkan dari usaha saya juga habis tidak untuk akhirat saya kan gitu kan. Teman-teman, saya juga minta doanya semoga saya juga bisa mengimplementasikan materi-materi yang sudah kita ikuti semua. Saya berkali-kali menyampaikan kepada Ustadz, kalau dulu saya berazam punya cita-cita punya penghasilan 1 juta per bulan, saya mulai rubah itu, saya pengen zakat 100 juta per bulan gitu, Dan saya yakin
Dan saya yakin dulu saya pernah bercita-cita 1 bulan 10 juta, 1 bulan 1 juta saya bisa dapat. Saya yakin kalau kita berubah mindset kita, sama-sama kita ubah mindset kita, bahwa usaha kita untuk akhirat, mari kita sama-sama mindsetnya kita ubah, bahwa kata kan bilang orang bayar zakat mesti kaya, nggak mungkin orang nggak bayar zakat nggak kaya kan gitu. Nggak usah menjadi kaya tapi bayar zakat mesti kaya. Semoga kita semua bisa bayar zakat mal kita 100 juta per bulan gitu, Tat. Saya minta doanya. Terima kasih banyak, Tat ya. Terima kasih banyak. Semoga menginspirasi saya dan teman-teman, dan akan saya sampaikan pada teman-teman yang lain. Terima kasih, Tat. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Suranto atas pesan dan kesannya. Mudah-mudahan ini salah satu yang mewakili dari sahabat-sahabat kita semua. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita tutup, alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita sama-sama, ya, apapun yang kita dapatkan hari ini itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami semua, terutama ini ya pendamping, apabila kekurangan, ada kesalahan, ya, ada kekurangannya, ada kesalahannya, mohon maaf. Dan mari kita sama-sama tutup untuk acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aizin wa faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Boleh sebelum kita tutup, boleh di-on-kan saja untuk videonya, ya. Silakan, ya. Alhamdulillah. Silakan, boleh untuk di-on-kan, ya. Silakan. Karena insya Allah kita akan ada sesi pemotretan, ya. Untuk menutup kegiatan ini, silakan boleh di-on-kan. Makasih Kang Usep. Alhamdulillah. Makasih Kang. Bunda selalu semangat ya. Alhamdulillah ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan boleh di-on-kan untuk audionya, untuk videonya silakan. Kita akan sama-sama, kalau biasanya ada foto bersama ya, di mana kalau di tempat gitu kan. Nah, ini juga sama ya. Zoom juga sama, kita akan foto bersama juga ya. Insya Allah akan di screenshot juga oleh panitia. Boleh silakan 1 2 3 boleh di-on-kan. Terutama untuk yang Ikhwan boleh ya. Bunda juga boleh, kalau Ahwat, kalau perempuan yang ada kendala boleh di-off-kan saja, tapi kalau yang tidak ada silakan boleh di-on-kan.